Halo, assalamualaikum Bu Aris. Apa kabar malam hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik, Pak. Oke, alhamdulillah. Ini kemarin udah Bu, yang pembekalan praktis sidang ya? Sampun kemarin tapi saya sambil ngajar. Sambil ngajar jadi agak, apa ya, disambi kebetulan Rabu sampai jam terakhir. Oke. Yang penting kan sudah bisa bergabung lagi ya. Nggih, alhamdulillah. Kemarin bingung mau Oke. milih mata kuliah, pilih punya Pak Huseni aja. Tadinya ingat Pak Jito pernah menyampaikan beliau fisika kuantum ya kalau nggak salah. Kok saya cari namanya Pak Jito nggak ada. Iya, Pak Jito Pak Jito di media beliau. Oh, Media sekarang di media. Oh, ya, nggih. di media. Nggih. Coba anak-anak saya dulu Bu ya. Nggih, Saya nggih, persiapkan dulu ini sudah hadir semua belum ini? nggih, monggo. Nggih, monggo, Pak. Bentar. Siapkan. Ini emergency lupa saya. Dari offering CD sebentar, AB dulu dah. Manajemennya mana katanya ini? Manajemen. Katanya emang gimana sih? Oh, AB itu jam mana ya? Jam berapa ya? Jam 13.10 sampai jam 14.50. Oke. Oke, Adenina Fauzia sudah hadir belum? Hadir, Pak. Hadir. Oke, udah hadir ya. Adzika Fairiza. hadir Pak. Oke, Mas Ahda. Mbak Mareta masih di fakultas jam sekian ini kayaknya. Ada temennya Mbak Mareta? Banyak ya. Ya, alhamdulillah, hati-hati ya. Ini karena sampai jam 9 kurang sekian menit nanti ini. Jangan sampai sendirian, nanti bahaya ini. Oke. Mas Ahda mana? Udah hadir belum Mas Ahda? Belum hadir ya Mas Ahda ya. Sadar dulu, nanti coba saya cek Mas Ahda udah masuk belum. Oke. Mas Reza Hadir, Pak. Ahmad. Oke, hadir. Amelia. Hadir Pak. Oke, Angeli Fran. Hadir Bapak. Ya. Beta Jihan. Hadir Pak. Oke. Bintang Cahya. Hadir, Pak. Ya. Cecilia Citra Lestari. Hadir Pak. Oke. Citra Dwi Jayanti. Hadir, Pak. Diala Rosa. Hadir Pak. Ya. Hadir Pak.
Oke. Eka Aryawan, Mas Eka. Hadir, Pak. Fatihah Nur Faradilah. Hadir, Pak. Fatima Az-Zahratul Khair. Hadir, Bapak. Femita Harpi. Hadir, Pak. Hadir. Iya. Oke, Villa Ziyadatul Ilmi. Hadir, Pak. Galuh Olivia. Galuh. Hadir, Pak. Iya. Chris Hadir. Naila Mata. Chris. Hadir, Pak. Oke, Imelda Mega. Hadir, Pak. Emiliana Agustin. Hadir, Pak. Intan Nurfadilah. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Oke, Luka. Siap. Hadir, Pak. Iya, Nasihudin. Hadir, Pak. Mas Nasihudin. Oke, Natania. Natania. Mbak Natania belum bergabung ya. Niken. Hadir, Pak. Niken. Oke. Novina Suryaning Tias. Hadir, Pak. Oke. Nur Arifah. Hadir, Bapak. Oke. Nur Eka. Hadir, Pak. Nurul Zahratun Nisa. Nurun. Belum hadir ya, Mbak Nurun. Octavia Fernanda. Hadir, Bapak. Ya. Pras. Mas Pras. Hadir, Bapak. Oke. Putri Sherandani. Hadir, Pak. Oke. Kurota Ayun. Hadir, Bapak. Ya. Rani Dwi Setiawati. Rani, Mbak Rani. Belum ya. Rena Reviana. Hadir, Pak. Sayyida Almardia. Hadir, Pak. Oke. Sinta Eka. Sinta Eki. Mohon maaf. Oke. Susilo Angga. Hadir, Pak. Hadir. Oke, baik. Berarti yang belum hadir Mas Ahda, Mbak Natania, Mbak Nurul, Mbak Rani ya. Apakah kan kalau sudah hadir kita ya? Ini siapa ini? Natania. Oke, Natania sudah ya. Oke, sebentar untuk yang kelas satunya. Nah, ini kan kelas AB. Kelas satunya. Mohon maaf, Pak. Ya. Giovanni belum di absen, Bapak. Giovanni, bentar. Giovanni kelas CD ya? Hah? AB, Pak. Oh, AB. Giovanni. Bentar. Habis ini saya cek lagi Giovanni ya. Sudah hadir. Kelewatan kalau Panu ya, Mbak Mas ya. Ya. Iya, Pak. Ini pemberkoreaan. Oke, bentar. Oh, ini Mas Giovanni. Ini Mas Giovanni. Mas Giovanni, ini dulu Mas Giovanni. Oke. Alda. Nah. Hadir, Bapak. Hadir. Oke, Alda sudah hadir. Oke, Alvin. Hadir, Pak. Hadir. Alia. Hadir, Pak. Amila Faras. Hadir, Pak. Ayu Ramadhani. Ayu. Mbak Ayu. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Dela. Mbak Dela. Hadir, Pak.
Oke. Dewi Citra. Hadir, Pak. Oke. Diva Aulia. Diva Aulia. Hadir, Pak. Oh, hadir. Padahal mau saya tulis belum hadir ini. Ike Nurani. Ike Nurani. Ike. Apakah hadir Mbak Ike? Mbak Ike? Ike Nurani belum ada ya? Ke Nurani. Imtinan. Hadir, Bapak. Oke. Irnesta. Irnesta. Hadir, Pak. Oke. Irul Safitri. Hadir, Pak. Oke. Jovanka. Iya. Hadir. Pak. Oke. Kadim, Mas Kadim. Hadir, Pak. Oke. Laili Adistia. Oh, udah ada ya. Latifati. Hadir, Pak. Oke. Lauren. Hadir, Bapak. Ya. Lulu Ayu. Hadir, Bapak. Oke. Mareta. Tadi sudah hadir Mareta kayaknya ya. Hadir, Bapak. Oke. Melda. Hadir, Bapak. Lintang. Hadir, Pak. Risa Nur Kumala. Hadir. Hadir, Pak. Mana? Rizka Awalia Putri. Hadir, Bapak. Oke. Rizka dari mana Rizka? Rosa. Hadir, Pak. Oke. Salsa Bila Konita. Hadir, Bapak. Siti Fatima. Hadir, Pak. Sulastri. Hadir, Pak. Waduh, banyak juga ini belum selesai ya. Suraya Indah. Hadir, Bapak. Mas Tri, sudah hadir belum Mas Tri ini? Apa masih di Banyuwangi? Mas Tri? Mas Tri? Masih di Banyuwangi, Pak. Beneran masih di Banyuwangi? Kapan baliknya ke Malang Mas Tri? Tanggal 9, Oh, Bapak. Senin ya. Ya. Oke. Ubaidah Tafinia. Hadir. Oke. Ulfa Nur Aziza. Hadir, Bapak. Oke. Bindi Eka. Hadir, Pak. Oh, ini ternyata sampai 39 kita ya. Fiorella Eva. Hadir, Pak. Mbak Wilis. Hadir, Pak. Yesi. Hadir, Pak. Zahrul Suci. Hadir, Bapak. Zakiyatul. Hadir, Pak. Yang terakhir Zian Wildana. Hadir, Pak. Kemudian yang saya ulang lagi yang belum hadir tadi, Mas Ahda sudah hadir belum? Mas Ahda ini. Wah, ini pelanggaran Mas Ahda belum hadir ini. Hadir, Bapak. Nah, Mohon maaf, gitu, tapi masih di luar, Pak. Ada agenda. Iya. Kalau nggak ada rambutnya Mas Ahda yang panjang ini ya. Mbak Nurul sudah hadir ya? Mbak Nurul tadi ya kayaknya ya. Hadir, Bapak. Hadir. Oke, Rani terakhir. Hadir, Bapak. Alhamdulillah lengkap lah kita ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke perkuliahan dengan Bu Aris, kita sajikan perjanjian kita awal semester ya. Nah, sebentar. Mohon izin saya share screen. Ini entire screen. Oke. Baik, saudara semuanya yang saya hormati. Terima kasih sebelumnya sudah memilih mata kuliah manajemen sarana dan lembaga pendidikan. Ini gimana ini? Oke, kayak inilah. Jadi mata kuliah ini itu muncul 3 tahun yang lalu, kemudian sekian tahun tidak pernah kita keluarkan lagi. Terus
kemarin coba kita keluarkan lagi gitu ya, manajemen apakah masih tertarik apa tidak. Kalau dulu manajemen saran dan lembaga pendidikan ini hukumnya wajib. Nah, kemudian untuk semester ini berubah menjadi menjadi pilihan. Nah, oleh karena itu efeknya kita lihat ternyata saudara semua banyak yang ingin ikut. Jadi tetap kita adakan gitu ya. Terus karena ini pilihan, harapannya saudara ini nanti bisa menjadi skill tambahan untuk saudara. Jadi tambahan bagi saudara yang ingin menjadi guru yang istilahnya sekarang guru paripurna ya. Jadi guru tidak hanya sebagai pengajar saja. Harapan kami saudara ketika menjadi guru di fisika itu bisa menjadi seseorang yang bisa memanage, bisa mengatur gitu ya. Bisa memberikan nilai lebih ketika Anda masuk di lembaga lain. Nah, jadi misalkan saudara ketika jadi guru, minimal Anda itu berperan serta untuk memberikan nilai tambah di sekolah gitu ya. Kalau Anda di masyarakat memberikan nilai tambah ketika Anda hidup di masyarakat. Nah, itu seperti apa bentuknya? Misalkan macam-macam. Yang paling penting Anda memberikan nilai manfaat di lingkungan Anda berada. Itu harapan dari perkuliahan ini. Jadi kalau manajemen seperti apa, nanti Bu Aris akan banyak cerita mengenai itu definisinya. Beliau akan cerita mengenai latar belakang beliau itu seperti apa, permasalahan di manajemen seperti apa di lingkungan sekolah. Harapan kita malam hari ini kita dapat tambahan mengenai itu. Sebelumnya saya mohon maaf ini kuliah kita malam hari, karena kalau kita adakan sore, ada yang bisa, ada yang tidak, diadakan pagi, ada yang bisa, ada yang tidak, terpaksa malam aja lah. Nah, daripada kita kuliah besok, karena besok juga tanggal merah gitu ya. Jadi untuk perkuliahan kita berikutnya nanti kita atur setelah perkuliahan ini, nanti tetap malam atau ganti di waktu yang lain. Oh, Nadifa ya. Nadifa kayaknya, Diva tadi ya. Bukan ya, Diva. Oh ya, Mas Giovanni sama Nadifa. Beda ya? Nadifa Ratulangi Bapak dari Nadifa. kelas AB. Oke. Ini ngambilnya mata kuliahnya kapan Mbak Nadifa? Dulu Kebetulan apa? kemarin itu Pak, saya nggak dapat kelas ini, terus saya sudah chat Budina. Kalau saya sama Budina disuruh di kelas CD. Terus ternyata bentrok sama mata kuliah saya yang lainnya. Jadi sama Budina ditukar sama Risa Nurkumala di kelas CD. Jadi sekarang saya di kelas AB. Oh gitu. Ya udah, gampang nanti kita cek lagi. Beres dah ya. Oke, baik. Bapak, terima kasih. Sama-sama. Baik. Ike, oke, Ike sudah gabung ya. Terima kasih Mbak Ike, monggo. Jadi harapannya saudara, ini mata kuliah ini nanti jadi nilai tambah bagi saudara. Harapan kami dari Departemen Fisika, harapan kami kalau Anda nanti jadi guru, ya jadi wakil kepala sekolah, jadi kepala sekolah, jadi kepala lab. Nah, itu harapan kami. Jadi sebab ini tradisi di fisika Bapak dan saudara semuanya ya. Rata-rata fisika itu banyak yang menjadi kepala sekolah, wakil. Sebelumnya Mbak Dewi ini kayaknya perlu di-unmute Mbak. Ya, kayak lagi berjalan ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi itu harapan utama dari perkuliahan kita ya di manajemen sarana dan lembaga pendidikan. Jadi nanti saudara itu bisa memberikan nilai lebih ketika saudara kembali menjadi guru, itu harapannya. Terus Anda punya inisiatif ketika jadi guru itu apa yang bisa saya lakukan di sekolah tersebut sehingga saya bisa membantu sekolah menjadi lebih baik. Itu intinya itu ya. Nah, itu fungsi dari manajemen. Jadi Anda bagaimana bisa mengatur sumber daya yang ada, bisa menjadi lebih optimal, lebih efisien, efektif, itu yang diharapkan dari perkuliahan ini. Baik, langsung saja saya perkenalkan dulu ke perkuliahan dulu ya, nanti kita beralih ke dosen praktisi kita. Bapak nggak mau pindah nih, kok stuck nih. Bentar ya.
akhirnya mau. Jadi perkuliahan kita kodenya PVIS 236039 ya. Jadi kalau misalkan di tempat Anda bukan itu berarti ada kesalahan. Kemudian SKS-nya 2 SKS, JS-nya 2 JS. Jadi saudara nanti perkuliahannya ketemu dengan saya itu selama 2 jam. Jadi 2 jam, kalau tadi kita mulai jam 7.15 malam, berarti nanti selesainya sekitar jam 8 lebih 40, berapa itu? 45-an itu ya. Sekitar 4.35, mohon maaf, sekitar itu. Nanti fleksibel aja ya. Kalau bisa lebih cepat nggak apa-apa, kalau lebih malam jangan ya, karena kita selesai harus tepat waktu, on time ya. Oke, terus tujuannya nanti perkuliahan ini nanti fokus saudara itu bagaimana prinsip dasar mengelola laboratorium fisika. Jadi kita batasi di situ ya. Kemudian saudara nanti mengobservasi laboratorium sains di sekolah dan mengumpulkan data. Kemudian saudara memberikan apa istilahnya, memberikan semacam masukan-masukan bagaimana mengenai kondisi di sekolah tersebut. Apakah hanya di situ, Pak? Kalau untuk kuliah ini hanya dibatasi di laboratorium, karena saudara nanti kalau ke yang mana ke tempat yang lain nanti malah ribet nanti tugasnya ya. Jadi kita fokus kita batasi supaya nanti tugas Anda lebih mudah, tidak begitu ribet ya. Tapi kalau nanti misalkan saudara jadi guru, apakah hanya harus jadi kepala lab, Pak? Tidak, Anda bisa jadi waka, jadi wali kelas, bisa jadi kepala sekolah. Harapan kami ke arah sana. Tapi karena ini belajar, kita batasi di laboratorium, tujuannya nanti ini sebagai contoh minimal. Nanti dengan kita tahu seperti ini, nanti insya Allah kalau kita laboratorium bisa, insya harapannya nanti saudara ketika jadi kepala sekolah itu banyak yang dipertimbangkan. Ketika jadi kepala sekolah yang baik. Jadi yang pertama nanti prinsip dasarnya Anda harus tahu melalui manajemen SDM, administrasinya bagaimana. Jadi menangani manusianya, misalnya laporan, guru yang menggunakan laboratorium itu bisa kita atur. Kemudian administrasinya, peminjaman, misalkan saudara SOP-nya, standar operasionalnya harus sudah tahu. Kemudian fasilitas apa saja. Kemudian dipastikan safety-nya, aman tidaknya. Nah ini harapannya nanti ketika saudara jadi guru, itu nanti memastikan guru di tempat Anda mengajar, atau ketika Anda sedang mengajar, dipastikan siswanya itu aman, tidak dalam kondisi berbahaya. Itu nanti komponen-komponen ketika Anda mengajar dipastikan semuanya aman. Kemudian nanti tugasnya saudara, itu nanti ya mengkritis dan sebagainya ya. Yang nomor 1 ini pasti harus dikuasai. Yang kedua, saudara nanti diharapkan ke sekolah-sekolah nanti kelompokan ya, jadi nanti membuat kelompok. Kemudian nanti di sekolah tersebut Anda mengamati, mengumpulkan data bagaimana kondisi laboratorium di sekolah tersebut. Kemudian menganalisis capaian pengelolaan laboratorium sains di sekolah tersebut. Jadi di sekolah tersebut bisa laboratorium sains, bisa laboratorium fisika. Jadi kalau misalkan nanti, tapi diharapkan sih di fisika sebenarnya ya. Tapi kalau misalkan mau ke SMP boleh, tapi yang sainsnya. Nah itu nanti saudara mengumpulkan data-data di sana, kemudian difoto, wawancara, observasi gitu ya. Terus nanti setelah itu dilaporkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk presentasi. Nah itu harapan kuliah kita di perkuliahan ini gitu ya. Model perkuliahannya nanti kita banyak diskusinya. Jadi nanti saudara bisa berdiskusi dengan praktisi, dengan saya dan dengan sesama saudara. Jadi kita fokusnya di diskusi ya. Kemudian nanti presentasi. Nah, presentasi mengenai teorinya bagaimana, terus interaksi antara teori dan harapan di lapangan, nanti itu presentasi awal. Dan kemudian nanti saudara melakukan observasi lapangan, jadi Anda nanti ke sekolah-sekolah melihat bagaimana lab di sana. Kemudian nanti setelah Anda mengobservasi, Anda presentasi, membuat laporan akhir dan mempresentasikan laporan tersebut untuk kita semua. Apa sih yang baru di sekolah tersebut gitu ya? Apa sih yang menjadi masalah sekolah tersebut? Nanti Anda memberikan tanggapan, memberikan saran dan sebagainya. Untuk nilainya bagaimana? Nilainya sama dengan di perkuliahan yang lainnya. Saudara keaktifannya itu 10%. Kemudian blok mingguan 5%. Artikel atau laporan akhir itu 50%. Jadi dengan temuan tugasnya itu 30, sisanya itu nanti 30%, maksudnya 30 dari 50 ya.
Jadi bukan 30 dari 100%, bukan. Jadi 50% itu fokus di temuan, itu 30 jadi datanya, jadi fotonya itu menarik apa tidak, terus Anda menemukan sesuatu yang belum pernah dibahas di artikel. Nah, itu nanti temuannya itu 30 dari 50%, sisanya nanti membahasnya, tulisannya dan sejenisnya. Jadi fokus di datanya. Kemudian UTS-nya itu 15%, UAS-nya dan presentasi itu 20%, gitu ya. Mohon maaf, presentasiin. Oh iya, bisa sih UAS sama presentasi. Nanti kita lihat nanti presentasi ini masuk ke keaktifan atau di artikelnya nanti ya. UAS nanti sendiri saja. UAS sama UTS itu bobotnya UTS 15%, UAS-nya itu 20%. Ini kelompok di senior saudara, ini sudah pada lulus semua, sudah pada jadi guru ya. Nanti Anda nanti silakan membuat kelompok. Mau dibuatkan kelompok atau milih sendiri kelompoknya? Mas ada? Milih sendiri, Bapak. Milih sendiri, oke. Mas Mbak Angel ya. Semuanya milih sendiri ya. Milih sendiri nanti tolong dilaporkan satu kelompoknya itu. Satu kelompok itu kira-kira 5 orang, 5 4 ini ya. Berarti anggap aja Anda itu 10 berarti 10 berarti 4 sampai 5 gitu ya. Sekitar 4 aja lah. Biar lebih banyak ya, 4 kelompok. Nah, nanti silakan, mohon maaf, bukan 4 kelompok, 4 orang dalam satu kelompok, berarti kira-kira 8 sampai 9 gitu ya, biar banyak datanya nanti. Oke. Nanti silakan diatur ketuanya. Untuk yang AB, Mas Ahda ya ketuanya ya. Oke, Pak. Ya, yang CD siapa ketuanya? Nanti yang CD apakah sudah memilih atau mau apa? Kadim, Bapak. Siapa? Kadim. Kadim. Oh, Kadim. Ya, ya. Silakan nanti Mas Kadim sama Mas Ahda silakan nanti dikondisikan, dibuat terserah musyawarah mufakat ya. Silakan buat musyawarah mufakat, nanti terus saya dikirimkan nama-nama kelompoknya. Kalau misalkan satu kelompok 5 saja lah, sekitar 5 ya. 5 maksimal, boleh kurang dari 5 ya. Tidak boleh lebih dari 5. Jadi boleh kurang dari 5 tapi 5 itu maksimal. Oke, itu ya. Dan nanti kelompok ini berhubungan dengan saudara memilih sekolah mana yang akan diobservasi. Terus yang paling penting sekolahnya nggak boleh sama ya. Nanti silakan rundingan kelompok berapa? Kelompok AB sama CD silakan runding. Offering AB sama offering CD silakan berunding. Apakah harus di Kota Malang, Mbak? Tidak harus. Boleh di Kabupaten Malang, boleh di boleh di Kota Batu, boleh di Kota Malang, di Kabupaten Malang. Pak, kalau rumah saya di Banyuwangi, misalkan Mas Tri, boleh di Banyuwangi. Ya, nanti kita banding-bandingkan datanya seperti apa temuan kita ya. Nanti semoga bisa jadi buku temuan kita mengenai laboratorium di fisika. Kemudian pertemuannya nanti, nah ini nanti kita akan diskusi secara online itu dengan Bu Aris selama 6 kali pertemuan, karena kita 2 jam ya, berarti 6 kali 2 itu 12. Nah nanti monggo dipilih harinya, kalau Kamis malam juga boleh seperti ini. Kalau ada yang tahlilan, nah biasanya kan ada tahlilan. Pak jangan Pak kalau habis Isya kami tahlilan, nah nanti boleh disampaikan berunding dengan teman. B sama CD, Mas Ahda dengan Mas Kadim, nanti rundingan kapan harinya coba kita diskusikan dengan Bu Aris, beliaunya kosongnya kapan gitu ya. Boleh ketika jam aktif, asalkan tidak crash dengan kuliahnya ya, dan dengan mengajar saya yang pasti ya. Nah, nanti kita adakan kuliah praktisi enaknya kapan. Terus kemudian nanti harapan saya kita 2 kali pertemuan secara offline untuk penguatan ya. Jadi nanti minggu depan insya Allah kita cek lagi minggu depan apakah saudara ingin dilaksanakan secara online atau kuliah praktisi, atau minggu depan kita ketemu di kelas masing-masing. Jadi kalau offline kita tidak bisa ketemu bersama ya, karena jumlah saudara ini kisarannya 80-an. Jadi cari ruangan begitu itu kita bisanya di 218, 219 kita jadikan satu. Masalahnya kalau begitu cari waktunya yang susah itu ya. Kita tetap di kelas masing-masing di 78, 11, 10 itu yang minimal 2 kali pertemuan. Oh sama 4 minggu presentasi ini nanti kita ketemu offline saja 2 sama 4 ya.
Jadi 6 kita offline, 6 secara online. Jadi nanti kita presentasi ini nanti saudara menyampaikan temuannya, terus kita komentari bersama. Apa sih manfaatnya itu, terus bagaimana itu ya. Terus nanti UTS Hanua masing-masing 1 kali, kemudian 2 minggu observasi ke sekolah ya. Jadi nanti 2 minggu saudara ke sekolah, manfaatkan dengan baik-baik. Sekolah mana yang akan diobservasi. Yang paling penting jangan sampai sama. Apakah boleh SMP, Pak? Boleh SMP, yaitu SMP bagian IPA ya. Jangan bahasanya atau IPS, itu nggak cocok nanti ya. Saya kira itu, bentar saya cek. Apakah ada, enggak ada, sudah habis kayaknya ya. Oke, saya kira itu untuk, ya sudah habis berarti. Saya kira itu untuk hal-hal yang ingin saya sampaikan untuk awal perkuliahan kita. Nah, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kayaknya nggak ada pertanyaan nih. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung saja saya undang dosen praktisi kita, Bu Aris. Halo Bu Aris. Iya Pak, baik, terima kasih Pak. Ada yang angkat tangan? Iya, Oh, mohon tidak. maaf ini lama. Jadi nanti setiap kita ketemu saya absen dulu, Bu. Saya pastikan anak-anak hadir semua ini. Iya, 80 ya Pak, banyak Iya, sekali. 80 ini, 81. Ini 81 plus kita ini sebenarnya mereka ada yang gandeng Ada 1 layar sekian mahasiswa. Ada 1, oh oke. 80 Jadi lebih, berarti berapa? 4 lebih. kelas? Iya, 2 kelas, Bu. Oh 2 kelas? 2 kelas. Oh, 2 Jadi kelas. mereka ini hampir 80% dari mereka ini ngambil mata kuliah pilihan ini, Bu. Jadi tahu anak-anak kok favorit. bisa ngambil ini. Kayaknya yang favorit bukan mata kuliahnya, Pak Kusaininya ini ya? Oh, sepertinya bukan anak-anak ini. Kayaknya mau jadi kepala sekolah semua ini kayaknya. Amin, amin, Ya. amin. Saya ikut Oke. mendoakan. Ya, nanti kita atur Bu Aris nanti kalau anak-anak ini misalkan ada waktu yang bisa tidak malam, kita cek, terus nanti Bu Aris bisa apa tidak, nah nanti kita cocokkan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa lah, kita cari malam-malam gini, anggap aja sambil tahlilan gitu. Oke. Kalau jadwal perkuliahannya hari apa, Pak? Ini hari Bu, hari Kamis tadi sore, jadi Kamis 78 itu offering BEM, kemudian 9.10 offering CD. Jadi mereka itu berurutan kayak kereta, Bu. Nah, jadi kalau saya pecah, anggap saja AB dengan praktisi, CD bukan praktisi, kasihan nanti mereka, Bu. Nah, karena biar anak-anak ini tahu pengalaman di lapangan seperti apa sih manajemen. Nah, kita jangan sampai teori saja, kita harus dapat gambaran di lapangan seperti apa. Jadi nanti harapan saya nanti ketika lulus mereka jadi pemimpin lah di tempatnya masing-masing. Amin, G. Karena zaman kita enggak ada ya Pak mata kuliah ini. Iya, enggak ada. Dulu ada namanya manajemen lab, Bu. Manajemen. Tapi itu karena pilihan, Bu ya, enggak semuanya ngambil. Nah, saya kebetulan ketika itu ngambil yang mengampu biasanya kaleb dulu. Nah, oh gitu. Lab. Saya nggak wajib ngambil. Saya nggak wajib ngambil. Saya hanya mata kuliah wajib. Iya. Dulu pernah berubah jadi wajib, Bu. Nah, wajib saya ngajar saya pernah mengajar 1 kali, terus direvisi di kurikulum 2020 berubah jadi pilihan. Terus karena saya berubah jadi sekdep, kita harus mengoptimalkan mata kuliah kontennya, Bu. Kayak materi pembelajaran, itu difokuskan ke sana. Terus karena ini mata kuliah pilihan harus kita tawarkan anak-anak mau ambil apa. Nah, anak-anak rata-rata mau ambil ini sama pembelajaran inovatif seingat saya dengan Prof. Sentot. Nah, ini ya adik-adik mahasiswa kayaknya yang favorit dosennya ini ya. Saya dapat beberapa yang favorit dosennya ini, Pak Husaini dan Pak Sentot ini sepertinya memang ini favorit ya. Kayak anak-anak ini. Percaya saya ini karena dosennya. Tapi memang anak-anak kayak ambil ini. Tapi memang manajemen lab itu jujur sangat diperlukan.
Kalau saya kebetulan memang dulu hanya mengambil mata kuliah wajib untuk pendidikan karena saya hanya harus nambah sekian SKS untuk pendidikan itu. Kemudian ketika masuk masuk ke dunia nyata pekerjaan, waduh banyak banyak hal-hal di lab yang dulu kita taunya ketika mahasiswa kan hanya pakai gitu kan. Jadi memang perlu gitu, perlu sekali. Jadi enggak apalagi mahasiswa pendidikan, ini mata kuliahnya setelah mereka AM atau sebelum AM ya, Pak? Ini anu Bu, sebelum sebelum AM betul. Jadi Oh, sebelum ya, jadi nanti itu AM kan pasti anak-anak kan pasti harus manajemen juga Bu ya. Jadi Nggih. harapannya nanti ketika AM mereka nggak kaget sih sebenarnya kalau ambil mata kuliah apa manajemen seperti ini ya. Oh iya, Nah, betul betul. jadi mereka nanti kan di sana kan anu Bu ya. Loh, di Bu Aris sekarang nggak dapat AM atau dapat Bu untuk fisika? Dapat dapat 3 orang, dapat 3 Fisika orang. ya? Fisika. Iya, 3 orang. Iya, Oh, fisika, katanya nggak betul. dapat kemarin. Iya, makanya saya pikir nggak dapat, baru Ternyata dikabarin itu dapat. hari H mahasiswa datang. Iya, hari H mahasiswa datang. Oh, waktu ini pembekalan AM itu mendadak, langsung dikabarin, "Ah, Oh. emang dapat?" Saya pikir nggak dapat, saya gitu. Terus waktu datang, itu benar-benar kayak, "Ah, nggak, paling nggak jadi," gitu. Kita pikir gitu, ternyata datang dapat 3 orang. Ada 3 orang, alhamdulillah. Pembimbingnya siapa Bu? Pembimbing AM-nya? Saya. Oh, itu lagi. Oh, iya 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 iya. Nanti Saya. semoga anak-anak ini nanti dapat baris juga ini. Oke. Nggih, gitu nggih. Jadi dapat 3 orang, Mbak Nisrina, Mbak Laila, sama Mbak Grace. Gitu. Oh, Mbak Grace. Kecil, dari Blitar, Bukan iya. bimbingan saya kayaknya Bu. Saya nggak kenal semua soalnya namanya. Oh gitu. Nggih. Iya iya iya. Yang Mbak Grace itu kelas sekarang pendidikan saya baru tahu ada peminatan ya seperti kelas murni gitu. Yang Mbak Grace itu, profesionalisme. Yang Mbak Oh, Nisrina dan Mbak Laila itu asesmen, gitu oh ya, pembagiannya asesmen. gitu? Berarti asesmen lah bidang saya. Jangan-jangan Iya. bimbingan dengan profesor total jangan-jangan oh iya dengan profesor total mungkin ya. Oh, iya sepertinya ya. Iya. Karena Iya. asesmen kan kalau nggak saya ya Prof. Sentot sama Bu Dia. Sementara ini 3. Yang satunya Bu Ardiana itu sedang kuliah S3 di Inggris Bu, di UK. Di London. Di Di mana ya? mana saya lupa itu. Di Di Iya di Inggris Bu. Inggris. Iya di Iya. Inggris saya masih menikmati statusnya Bu Ardiana. Iya, Kebetulan saya beliau Bu Ardiana save karena PPG itu ya Pak kalau nggak salah. Jadi berteman sama Bu Ardiana. Kadang saya chat, jadi "Bu admin saya mau beliaunya nanya." ya. Iya. Iya. Iya gitu. Itu berangkat 2 tahun yang lalu, masih belum selesai itu Bu Ardiana. Mungkin Oh harapan udah 2 kita sih tahun ya? Oh iya sih apanya? 2 tahun, betul. Betul 2 Iya. tahun. Saya 2 lulus tahun. langsung berangkat Bu Ardiana. Iya betul 2 tahun. Iya, harapan kita sih 2 tahun lagi segera kembali nanti jadi biar anak-anak dapat ilmu baru lah Bu. Jadi sentuhan Amin. Inggris seperti apa. Nah, kalau saya kan Australia. Ya, bisa jadi Australia. beda. Tapi Iya. kita kalau sama-sama Inggris ya mirip-mirip lah. Iya. Karena orang Oh kita kan iya, Australia masih berputar gitu Inggris. ya. Iya, Australia masih Inggris. Okay. Saya mau nyebrang ke Australia masih mikir nyebrang ke Australia. Pengennya Australia nggak jauh-jauh. Tapi masih Ya. pengen balik ke US masih Pak. Oh ya. Kalau saya nggak mikir semenjak Donald Trump jadi presiden ini, waduh saya Iya, ini. nah karena Donald Trump itu jadi mikir-mikir, jadi balik ke sana apa enggak? Aduh Australia aja deket gitu. Tapi masih lama, belum siap apa-apa. Kata teman saya minimal persiapan 2 tahun, ya udahlah 2 tahun lagi. Cari beasiswa yang unlimited buat umurnya. Kalau Oh, iya. LPDP sudah nggak bisa. Kalau Oh, ada LPDP beasiswa LPDP ya? sudah over. Kalau S3 berapa? 45 ya, Pak? 40 ya S3? Saya kurang LPDP. tahu. Emang LPDP dibatasi tak, Bu? Oh, mau cari Seingat yang saya, pengen cari
Seingat saya LPDP nggak ada batasnya deh Bu. Tapi coba dicek Bu, anunya apa? Mereka apa batasan Oh, usianya. oh iya, iya. Yang 2 tahun lalu itu sempet cek ada batas usia LPDP, tapi kurang tahu kalau tahun ini. Cuma saingannya banyak, yes, yes, saingannya. Gitu. Kalau LPDP itu modelnya Bu, modelnya apa? Dia itu ada kayak nilai minimal itu Bu ya. Jadi kalau saya misalkan ya ingin jadi masuk LPDP, itu mereka punya grade. Kalau LPDP itu bisa lulus kalau nilainya misal anggap saja 75 gitu ya. Nah, selama apa nilai saya 75 ketika diwawancarai, kemudian ketika membuat tulisan, ketika kita diskusi. Jadi mereka itu dulu seperti itu. Nah, itu mereka tidak mengenal lawan gitu Mas ya Bu. Kalau kayak misalkan S1 S2 itu kan dibatasi 450 orang. Jadi yang daftar 10.000 ketika itu diambil 450. Jadi yang 450 kalau LPDP itu fokusnya kita mengalahkan diri sendiri Bu. Jadi kalau saya bisa mencapai target, kalau ke Australia harus sekian gitu ya. Maksudnya nilainya ya, misalkan anggapnya 75. Nah, saya bisa 75, ya lulus meskipun anaknya cuma 20, 100 selama 75 bisa. Kalau dulu seperti itu. Enaknya LPDP kan apa itu? Ada apa tunjangan anak dengan istri suami kalau kan ya. Nah, kalau Bu Ardian itu kan LPDP juga. Jadi anaknya dibayar, suaminya juga dibayar. Oh iya. Kalau yang ke luar negeri full coverage gitu ya. Kalau Ya. beasiswa lain kemarin kakaknya temen itu beasiswa dokter itu mungkin ya, dia di UIN. Itu harus bayar sendiri anak-anaknya. Untungnya suaminya dapat beasiswa, dia dapat beasiswa jadi hanya bayar anak-anaknya saja gitu. Susah juga. Bilang anak saya Iya. kakak terima mama yang Nggih, maaf ya adik-adik jadi ngobrol. Udah ngobrol ngalor ngidul. Monggo Bu Aris, Iya. mengenai manajemen Bu. Nah, ini Ibu kan S2-nya di ya Bu ya, di manajemen toh atau di apa Bu? Iya, betul. Pendidikan bisnis dan manajemen. Nah, seharusnya ini Jadi manajemen. manajemennya cara keilmuan ini seharusnya cocok lah ya. Ada Baris ini Nyasar. S1-nya double degree Bu ya. S1 S1-nya murni double sama degree. ya murni Kemudian sama pendidikan, pendidikan iya ya. betul. Iya, Terus sekarang masih ada gitu nggak Pak? apanya sekarang nggak ada Bu. Sekarang Udah adanya nggak ada malah ya? fast track. Jadi anak-anak kalau misalkan mau S2 selama S1, maksudnya dia S1 semester ke-7, anggap aja. Iya. Mereka mau kuliah sambil kuliah S2, itu bisa namanya fast track. Jadi S2 cuma 1 tahun nanti jadinya Bu satunya. Jadi ketika S2 itu SPP-nya masih S1 untuk semester 1-2. Nanti sisanya 3-4 itu pakai SPP S2. Jadi mereka hemat 1 tahun. Kalau misalkan anak-anak gitu. yang sekarang kuliah ini namanya fast track jalurnya. Jadi iya. Berarti jadi yang kalau dulu kan kemarin di saya itu fast track. ya, Baru jadi selesai penelitiannya itu berarti fast track karena saya pikir loh, kayaknya semester kemarin masih penelitian buat S1 gitu. Saya pikir gitu kok udah minta izin lagi penelitian buat S2, berarti fast track dia ya? bisa jadi begitu, ya. Jadi fast track itu mempercepat, terus menghemat, karena mereka kan otomatis 1 tahun akhir S1 berarti semester 7-8 mereka kuliah S2 juga, jadi double track itu, tapi biayanya S1. Jadi nggak usah bayar SPP S2, jadi hemat kan. Nanti Lebih semester hemat. semester 3-4 untuk S2-nya murni S2. Jadi 5 tahun gelarnya S1 S2. S1 S2. Nah, Saya dalam 5 tahun S1 S1. Itu saya. Iya. Dulu 5 tahun S1 S1. Nah, ini nanti S1 anak-anak S1. ya anak-anak ini nanti bisa S1 S2 selama 5 tahun. 5 Nah, tahun. tapi syaratnya harus nanti ada wawancaranya, bahasa Inggrisnya harus baik. Karena nanti S2 kan harus publikasi mereka. Nah, itu harus pakai dasarnya bahasa Inggris. Terus
Tapi sebenarnya mereka nggak usah khawatir sih, karena dosen kan pasti bantu. Nggak mungkin dosen ditinggal gitu ya. Jadi Iya betul. kalau misalkan yang ikut mata kuliah ini tertarik, nah nanti bisa daftar di semester 7. Nah, mereka daftar berminat untuk fast track S1 dan S2. Nanti ada wawancaranya, yang wawancarai Prof. Parno dengan saya untuk pendidikan. Kalau untuk yang murni itu kalau S1-nya itu Prof. Taufik, S2-nya Bu Eni. Tapi mereka bisa tuker exchange Bu. Ya misalkan anak-anak ini saya mau murni Pak, boleh. Nah, nanti S1-nya dengan saya, murninya dengan Bu Eni. Jadi kita tuker gitu Bu ya. Karena anak-anak kan kita nggak tahu mereka misalkan tertarik ke S2-nya murni atau S2-nya ke pendidikan fisika. Tapi selama ini peminatnya kemarin itu untuk pendidikan kita ada 18 orang yang daftar fast track dan keterima semua. 1 orang yang mengundurkan diri. Kemudian untuk S1 murni itu 14 atau berapa. Jadi pendidikan lebih banyak untuk fast track Bu. Kayaknya anak-anak mau jadi dosen semua ini kayaknya. Amin. Iya. Oke. Iya. Lu ambil manajemen Bu ya? S2-nya ya? Habis. Iya, S2-nya manajemen. Berarti habis ini cerita-cerita Bu. Manajemennya itu sebenarnya manajemen itu untuk apa sih Bu? Kenapa kok perlu manajemen sebenarnya? Sebenarnya kalau secara umum memang ketika sudah terjun di dunia kerja gitu, berpikir secara analitik yang diajarkan, yang kita bangun ketika kita menjadi mahasiswa fisika itu harus dilengkapi dengan ilmu manajemen gitu, agar kita lengkap istilahnya. Makanya kenapa banyak guru fisika yang lulusan fisika itu akhirnya biasanya memegang wakakurikulum, kemudian akan naik jadi kepala sekolah. Karena kemampuan sebenarnya tahapan berpikirnya orang manajemen itu sudah ada di fisika. Yang kalau kita namanya pemikiran, kalau di kurikulum yang diserap dari fisika kan saintifik, pembelajaran saintifik itu. Tapi itu kan sudah dibangun, kita kalau jadi mahasiswa fisika otomatis akan jadi pemikir yang analitis gitu kan. Jadi kalau saya ke anak-anak juga, ke siswa itu juga menjelaskan kalau, kalau kalian belajar fisika, kalian kan kenapa kalau mengerjakan soal harus diketahui, ditanya dan dijawab, itu sebenarnya urutan manajemen seperti itu. Jadi kan ada manajemen itu kan ada perencanaan, kemudian ada aksi pergerakan, ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian ada pergerakan, ada evaluasi, kan seperti itu. Sama dengan kita kan diketahui, ditanya, dijawab. Sebenarnya kurang lebih sama dan itu penting. Kalau kita bisa menganalisis tapi tidak disertai ilmu manajemen gitu, kadang-kadang jatuhnya kita kalau memimpin suatu kelompok itu jatuhnya kita jadi bos. Bos dengan pemimpin itu beda. Kalau bos apa yang dikatakan kan harus dituruti. Kalau pemimpin itu kan bisa menggerakkan seluruh SDM yang dia punya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien seperti itu. Jadi saya juga nggak tahu kalau dibilang nasib gitu ya, nasib bisa kuliah di pendidikan bisnis dan manajemen. Tapi kalau dibilang niat, saya juga berniat waktu itu walaupun niatnya nggak 100%, saya coba sih bisnis manajemen ini kok menarik gitu. Jadi justru setelah lulus itu saya pikir, kalau manajemen pendidikan bagaimana ya? Kan kalau kemarin manajemen bisnis yang lebih saya pelajari di manajemen bisnis gitu. Hanya ternyata kalau sambil baca karena kita pakai buku manajemen juga, karena pendidikan jadi akhirnya lebih mengarah ke penerapan manajemen di sekolah juga itu bermanfaat sekali, saya pikir gitu. Jadi dengan mata kuliah ini saya pikir bagus gitu ya. Saya dulu nggak tahu ada mata kuliah ini, nggak tahu saya. Nggak tahu karena hanya ditampilkan mata kuliah wajib yang harus saya ambil. Kalau saya mau dapat gelar kedua, itu yang harus diikutin. Tidak ada pilihan, mata kuliah pilihan tidak ditampilkan. Jadi saya nggak tahu gitu. Itu mungkin dari saya, kenapa butuh manajemen seperti itu. Jadi itu ya berarti Bu ya, memang penting manajemen kita miliki ya. Ini oh ya saya lupa Bu,
Anak-anak kan tadi tugasnya kan menulis blog. Nah, hari ini blognya untuk minggu ini, untuk minggu pertama ini membuat, kita kasih tugas Bu, kalau enggak mereka tidur semua ini malam-malam lagi. Jadi Iya, malam. membuat apa? Rangkuman dari yang kita diskusikan berdua Bu. Dan nanti Iya. anak-anak ini wajib membuat rangkuman plus berikan komentar Bu. Jadi apa yang disampaikan Bu Aris, kita ngobrol hari ini bebas, boleh dari masalah beasiswa sampai akhir nanti, monggo silakan ditulis. Bisa tulisan lengkap, boleh ditambahi sama gambar-gambar, nanti diberikan diskusi. Diskusi itu berarti apa yang kita diskusikan, apa yang saya bicarakan dengan Bu Aris selaku dosen praktisi kita malam hari ini, ditambahi atau dibandingkan dengan referensi yang sudah ada. Nah, misalkan benar nggak manajemen itu penting, itu dicari di literatur artikel, minimal 3 artikel nanti. Dicari di Google Scholar nanti ya, atau sejenisnya, nanti dibandingkan. Terus kemudian setelah dibandingkan nanti dibuat kesimpulan. Jadi yang pertama nanti membandingkan, menulis rangkuman dari yang kita diskusikan. Yang kemudian yang kedua memberikan pembahasan, dibahas apakah sesuai atau ada yang tidak. Kemudian nanti yang ketiga itu akhirnya kesimpulannya apa setelah membandingkan atau yang kita diskusikan pada malam hari ini dengan literatur yang sudah ada. Itu ya, biar belajar Bu Aris. Mereka ini ngambil 24 SKS soalnya Bu, luar biasa anak-anak ini. Luar biasa. Kami dulu maksimal 22 lah adik-adik. 22, saya panggil adik-adik aja. Kami dulu maksimal 22. Kalau mau klik 24 nggak bisa. Nggak bisa. Dulu seperti itu. Kemudian saya tambahkan sedikit ya Pak, termasuk manajemen itu kemampuan kita mengelola tidak hanya dalam skala sekolah, tapi juga skala kelas. Termasuk manajemen itu termasuk di dalamnya manajemen pribadi ya, manajemen waktu, kedisiplinan itu penting karena kadang-kadang makin anak-anak tuh yang harus dicek, dan maaf ini ya, guru yang lebih muda usianya gitu ya. Itu kadang-kadang manajemen waktunya agak berantakan gitu, tapi biasanya kalau orang-orang fisika itu on time. Saya nggak tahu kenapa gitu. Saya mengamati senior, kemudian junior saya gitu, mudah-mudahan ini jadi bagian dari kebiasaan analisis yang sudah ditanamkan di fisika gitu ya. Itu biasanya on time dan bisa datang pagi, memenuhi kewajiban gitu. Termasuk manajemen kelas itu menghadapi siswa. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, saya kedatangan mahasiswa AM, itu 3 orang. Saya tanya dulu gurunya, guru lain ada yang mau membebankan kelasnya ke mahasiswa AM atau tidak. Saya kebetulan kelas 11 itu pegang 4 kelas yang middle up secara kemampuan. Kurikulum Merdeka kan kami mengelompokkan berdasarkan peminatan, bidang peminatan anak-anak mapel pilihan. Jadi ada kelompok yang cenderung ke medis, kedokteran, keperawatan, kemudian kebidanan seperti itu, kemudian ada kelompok yang cenderung teknik, ada kelompok sosial, ada kelompok yang cenderung ekonomi dan bahasa, kan seperti itu. Jadi otomatis kalau di ranking nilai secara fisika, yang mau masuk medis ini kelasnya, kelompoknya anak-anak yang nilainya paling atas gitu ya, yang kelas excellent gitu ya. Kemudian ada yang bawahnya, biasanya anak-anak yang di situ juga ada anak-anak Olim. Anak-anak Olim itu masuk yang kelas excellent ini. Saya tawarkan, gurunya bilang, jangan Bu, nanti adik-adik mahasiswa AM tidak siap dengan pertanyaan kritis mereka. Tapi memang iya, anak-anak itu kritis gitu. Dari gerak parabola gitu ya. Kan kita biasanya menjelaskannya dari kiri ke kanan. Ada yang tanya, itu kalau dibalik bagaimana Bu? Wow, gitu kan. Jadi kaget, kadang-kadang nggak kepikiran sama kami kan. Bagaimana analisisnya secara vektor kalau dibalik dari kanan ke kiri gitu. Kan kalau kita hanya jawab, ya udah kan tinggal balik aja, sudutnya kan sama, itu nggak puas, pasti ngejar lagi. Kemudian kalau saya di yang bagian teknik dan ke bawah. Ke bawah itu yang secara nilai memang buat itu, tengah ke bawah, bukan tengah ke atas gitu ya Pak. Jadi saya bilang ke adik-adik AM, kalau pembimbingnya saya
tantangannya adalah bagaimana memanajemen kelas dengan anak-anak yang sebagian besar anak-anak kinestetik. Anak-anak yang menerima kelompok mata pelajaran pilihan itu fisika sebagai tambahan. Mau kamu suka fisika, nggak suka fisika, harus terima. Karena di kurikulum Merdeka itu kan pengelompokan mapel itu harus ada mapel bahasa harus ada, IPS harus ada, IPA harus ada, sekalipun itu ada di kelas yang kelompoknya IPS. Jadi misalnya geografi, sosiologi, antropologi itu yang mereka pilih harus ada satu mapel IPA. Ya, kalau pas kena biologi, kimia gitu, yang mereka minat, ya nggak apa-apa yang nggak minat. Sama kimia tuh sampai udah Bu saya tuh nggak paham kimia sampai kayak gitu. Sama dengan ketika dapat fisika. Bu saya tuh nggak paham fisika, tapi kan saya harus terima. Iya, jadi tantangannya itu dari kemampuan manajemen kita mengelola kelas dengan anak yang sebagian besar kinestetik itu tidak semudah memanajemen kelas dengan yang sebagian besar anak visual auditori. Kalau kita mengajar, kita berikan praktikum, mereka duduk tenang menyelesaikan gitu, nggak seperti itu gitu, nggak nego, Bu materinya udah ini aja kami udah pusing, nggak seperti itu. Dari saya pribadi kenapa manajemen penting, karena tantangan-tantangan di lapangan itu memang memerlukan kemampuan manajemen, dan kalau kita matang di analisis dan matang di manajemen, kita nggak gampang panik menghadapi, waduh saya dikasih kelas yang anak kinestetik, kayak gitu, seperti itu. Saya sekarang wali kelas dari kelas yang isinya hanya 29 anak, Pak. Tapi yang 22 anak laki-laki, anak perempuannya hanya 7. Anak kinestetik, anak paskib, atlet taekwondo, atlet karate, anak pencak silat ada di kelas saya semuanya. Anak basket, voli gitu, ada semuanya di kelas saya. Itu tantangan gitu. Sebenarnya seperti itu. Ini saya jadi teringat Bu Aris, itu ketika kami kemarin, kami kan mengevaluasi kurikulum S2, S3 Bu. Jadi kami mengundang semua pakar dari luar UM. Jadi ada yang dari UNESA, ada yang dari mana, pokoknya seluruh Indonesia lah ya, dari UNY dan jenisnya, kemudian dari kepala sekolah. Nah, itu kami menemukan, jadi kalau lulusan, jadi kami kan melihat S1, S2 fisika, S2 pendidikan fisika, dan kemudian S3 pendidikan fisika Bu. Nah, itu kami ada temuan yang menarik. Jadi ada salah satu kepala sekolah itu menyampaikan, kalau guru itu backgroundnya S1 fisika, itu mereka itu mudah adaptasi Bu. Jadi mereka kasih masalah, siap, mereka menyesuaikan. Kemudian kalau anak yang S1 pendidikan fisika, kelemahannya mereka itu kok belajarnya lambat, katanya begitu. Jadi terus itu dari UM, ya waduh ini masalah ini kayak gitu. Jadi istilahnya anak pendidikan itu, kata beliau dalam itu tapi ini kan kualitatif Bu ya. Jadi enggak semua kepala sekolah bilang gitu. Mungkin bisa jadi lulusan pendidikan fisika kebetulan yang ke sono itu bisa jadi anaknya manajemennya memang kurang begitu baik, jadi dia takutlah dengan tantangan. Nah, itu memang kayak manajemen ini yang menjadi tantangan bagi kita. Jadi ketika ada masalah, apa sih akar masalahnya, diketahuinya apa itu ya. Jadi saya harus misalkan anggap aja memasukkan coding di fisika. Nah, itu kan ada masalah. Terus apa potensi di sekolah itu? Terus apakah YouTube ada yang bisa bantu saya? Terus apakah ada pelatihan? Nah, terus kemudian dia berusaha adaptasi menjawab. Itu yang perlu dimiliki oleh pendidikan fisika. Padahal Bu, kalau kita boleh jujur, input kita, jadi masukan mahasiswa kita, itu anak pendidikan jauh lebih baik. Nah, jauh lebih baik. Jadi rata-rata kan anak-anak pinter-pinter kan pendiam, terus mereka ya udah saya jadi guru gitu ya Bu ya. Nah, terus nanti ternyata kalau kita telah itu kan setelah pertemuan itu kami diskusi untuk yang prodi pendidikan, karena pendidikan kan di bawah koordinasi saya Bu, S1 pendidikan. Nah,
ini ada apa? Kenapa kok guru tadi komentar seperti itu? Kepala sekolah, mohon maaf, kepala sekolah kok komentar seperti itu. Iya. Ada salah satu dosen dari pendidikan bilang begini saya, kayaknya Pak kita ada malpraktek di tengah ini. Maksudnya padahal semester 1, semester 2 kan sama lah dosennya ya sama, terus S3 semester 2, semester 3 sudah mulai ada tambahan pendidikan. Kayaknya kita perlu beri tantangan kepada mahasiswa. Mereka harus dikasih masalah, Bu. Nah, kasih masalah biar mereka mikir. Nah, kalau dikasih santai-santai, waduh ini kasih santai begini-begini. Akhirnya mereka tuh hidup itu santai, hidup itu padahal hidup itu bagaimana kita menghadapi tantangan, Bu. Katanya Einstein kan gitu kita tanya. Saya sama yang lainnya sebenarnya sama. Bedanya saya itu, kata Einstein, saya itu banyak menghadapi masalah. Akhirnya saya jadi seperti ini. Jadi Einstein kan dia kuliahnya ya seperti itu. Katanya guru dosennya, kamu ini kayaknya nggak cocok jadi dosen, kamu nggak cocok jadi guru. Kan? Akhirnya dia di kantor pos, Einstein ini belajar. Pokoknya ada fisika dibaca, dioret-oret. Dikerjakan. Terus yang lain pada habis kerja santai pulang Einstein belajar terus. Akhirnya dia jenius, dia membuat lompatan, membuat kuantum. Akhirnya kan toko fisika kuantum salah satunya Einstein. Jadi kayak bagaimana kalau begini, bagaimana gitu. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan dari kita, dari kami pendidikan fisika dan anak-anak ini terutama. Mau saya nih anak-anak nanti bagaimana ketika lulus siap jadi kepala sekolah, siap jadi wakil, siap jadi wali kelas. Makanya mereka menghadapi masalah itu yang penting kayak Bu Aris ya. Iya betul. Jadi menghadapi masalah. Kadang kalau saya guyon tuh gini, kadang gini. Mungkin kalau saya dulu karena saya ketika SMP, SMA ada nakal-nakalnya ya Pak. Jadi ketika jadi guru saya sudah tahu, oh anak-anak ini, anak-anak kinestetik ini, kalau diperlakukan seperti saya dulu, seperti guru saya dulu memperlakukan saya, hilang di kelas, hilang dari kelas, gitu. Jadi ini berbagi dengan adik-adik mahasiswa ya. Saya dari dulu, saya awal pengangkatan CPNS, saya di SMK. Sekarang saya mengajar di SMA. Saya mulai dari SMK, kalau dulu karena SMK, itu saya anggap anak-anak tuh kuat secara fisik, SMK Pertanian. Mereka terbiasa, kalau orang Jawa nggulut di sawah itu loh Pak, gitu ya. Ngolah sawah kan. Jadi kok alasannya tuh nyiram tanaman terus kayak gini. Jadi kalau dihukum nyiram tanaman diperpanjang 1 jam jadi 2 jam. Saya termasuk yang nggak pernah. Saya tidak mau menghukum mereka menyiram tanaman, hormat bendera, lari keliling kapal, nggak akan gitu. Kalau nggak ngerjakan, Bu keluar kelas. Oh tidak akan kalau saya begitu. Ini mungkin bisa jadi ini ya. Ini termasuk manajemen kelas kalau menurut saya ya. Saya tidak pernah menghukum fisik, terutama kalau muridnya banyak laki-laki. Kenapa? Kuat semua. Jadi gitu. Yang nggak kuat apa? Kalau mental mereka yang diuji. Saya tuh hukuman saya hanya satu macam, Mbak. Hanya satu macam. Nyanyi di depan kelas. Dengan catatan tidak boleh nyanyi Indonesia Raya, tidak boleh menyanyi lagu anak TK. Kalian bukan anak TK, mau nyanyi lagu dangdut boleh, rock boleh, mau bawa gitar, mau bawa sambil galon air silahkan. Yang penting kamu mau. Karena apa? Kalau yang nggak pede nyanyinya ngadep papan tulis. Itu betul. Nyanyinya ngadep papan tulis. Jadi temennya cuma lihat belakangnya dia gitu. Tapi kalau yang pede memang sampai bawa gitar. Tapi alhamdulillah saya yang 2 tahun lalu itu anak yang suka tidur di kelas, kata guru-guru yang lain, waktu saya tidur, saya biarkan, saya tungguin sampai dia bangun, saya foto sekali, setelah bangun, dia bangun sendiri, saya tungguin sampai bangun, saya ginikan, Le, tahu nggak konsekuensi kamu tidur di kelas saya? Kita sudah bikin perjanjian di depan. Iya Bu, saya harus nyanyi. Oke, saya cuci muka dulu. Cuci muka, balik bawa gitar. Balik bawa gitar, ambil bangku, taruh di depan kelas, nyanyi. Sambil duduk, main gitar. Nyanyi 2 lagu. Setelah 2 lagu, dia kembalikan kursinya, kembalikan gitarnya, ambil buku, duduk paling depan, mencatat yang dia terlambat. Tadi dia tinggal tidur itu, terus nanya. Sering nanya. Jadi saya, oh ada ya gitu. Jadi itu termasuk manajemen, kalau saya manajemen kelas dan manajemen emosi. Jadi ada kalanya kita harus nakal dulu ketika jadi siswa, biar jadi guru yang pinter. Jadi kalau yang dulu di sekolah suka bolos, diingat-ingat maka
mungkin sedikit masukan juga yang tadi Pak Koseni sampaikan, yang masukan dari kepala sekolah itu, kenapa kalau dari pendidikan fisika kok seperti kurang tanggap ya? Kalau menurut saya sebenarnya mungkin karena pengalaman, karena mungkin waktu siswa mereka lebih banyak belajar daripada berkeliaran di kantin seperti saya. Saya Ini guru yang tidak pinter, saya tidak merasa pinter, saya nggak punya keahlian apa-apa, tapi saya berusaha berbagi tips gitu ya dengan adik-adik. Saya kalau suruh ngajar materi, saya kalau mau mengajar, saya belajar dulu. Saya mau menjelaskan hukum 1 Newton, saya baca dulu lagi. Walaupun itu setiap tahun saya ngajar, saya selalu baca lagi, saya ulang lagi, saya belajar lagi. Karena kalau dibilang keahlian membuat media, saya tidak terlalu pintar di situ. Bisa, tapi mungkin nggak pintar. Kalau di bidang IT, mungkin seperti saya gitu, kelahiran sekian puluh tahun yang lalu itu kadang sudah agak gaptek gitu ya, lambat bisa tapi lambat belajarnya. Dikalah dengan adik-adik guru yang lulusan belum lama ya, 2020, 2018 itu kalau secara IT lebih cepat dari saya. Dan kalau persiapan materi itu yang kelebihan dari lulusan pendidikan fisika. Jadi penguasaan materi lulusan pendidikan fisika itu bagus Pak, penguasaan materi. Tapi kalau yang murni, yang basicnya murni seperti saya, mungkin tahan bantingnya yang jauh lebih bagus. Karena aku nggak lulus fisika murni Pak, kalau nggak tahan banting. betul. Murni. Karena Gitu. tapi memang Bu, untuk pendidikan kita, tapi memang kalau sekarang kan kita perbaiki Bu ya. Untuk pendidikan fisika ini kelulusannya jauh lebih cepat daripada anak murni. Jadi anak murni itu anggap aja lulus mereka itu rata-rata 50% atau 60% lah Bu yang on time. Anak pendidikan fisika itu hampir 90 sekian persen itu pasti on time. Makanya anak-anak kemarin ke saya, kamu kok ngambil 24? Iya Pak, senior saya tuh suruh ngambil 24. Wah ini kayak seniornya itu angkatan ini. Makanya saya oke, nanti anak 2023 ini saya coba saya kasih tugas yang berat biar kapok mereka. Jadi Iya, yang AM itu saya kasih kelas saya yang kelas buntut Pak. Tapi saya ini masih observasi, jadi saya masuk, saya ngajar, mereka yang ini, jadi tiap selesai masuk kelas nanti seminggu sekali. Ini tadi karena saya sampai jam terakhir dan anak-anak ada yang curhat, kebetulan yang hari ini kelas jam terakhir itu yang saya wali kelas itu banyak yang mereka cerita curhat, jadi nggak sempat ngobrol sama adik-adik AM itu. Biasanya saya suruh review kelas yang tadi dimasukin bagaimana. Oke, siapkan mengelola kelas seperti ini tantangannya. Atau mau yang anak excellent banget gitu. Kritisnya di materi kalau anak excellent. Kalau anak-anak yang ada anak-anak tuh yang seperti ini. Mereka paham konsep fisika tapi lemah dalam menghitung. Tapi kalau suruh menjelaskan misalnya kira-kira berapa detik nanti benda itu jatuh. Kalau kita ini dia dengan kemampuan analisisnya ketemu jawabannya. Betul detiknya itu Pak. Waktunya untuk jatuh misalnya benda ketika kita jatuh bebas itu betul. Tapi dia suruh pakai rumus yang benar nggak bisa. Itu ada yang seperti itu. Kemarin seleksi olimpiade tuh anaknya ranking 2. Tapi dia nggak bisa menghitung dengan rumus fisika. Ini saya sendiri. Tapi benar jawabannya benar gitu. Analisis yang kuat gitu. Tapi memang sekarang kan yang terbaru Bu, itu yang Kak, soal-soal PISA, TIMSS itu kalau yang hitungan itu memang mereka kan disediakan kayak tombol kalkulator Bu ya, jadi bisa pakai kalkulator. Iya, jadi memang yang penting itu kayaknya saya lihat kelebihan di fisika murni. Nah ini perlu adik-adik yang sekarang ngambil kuliah ini itu bagaimana menumbuhkan sikap tahan banting Bu Aris. Nah jadi mereka itu harus siap sedia, ini ada masalah, apa solusinya. Jadi begitu. Jadi keyakinan kalau bisa nyelesain masalah itu yang penting. Dan itu memang butuh manajemen. Jadi maksud manajemen kan usaha yang cerdas gitu Bu ya. Harus cerdas cara nyelesainnya. Tapi pikirannya yakin bisa nyelesain, itu yang penting. Jadi kalau ketika nanti, saya harap sih nanti mahasiswa yang ikut mata kuliah ini, nanti kalau sudah kerja, oleh kepala sekolah, kamu jadi kepala ini nggak boleh, aduh Pak, jangan. Siap laksanakan. Nah, tapi sambil belajar, sambil tanya-tanya yang sudah pernah jadi
Misalkan anggap saja pernah jadi wali kelas atau wakil kepala, gimana caranya? Terus harus cerdas. Tadi itu cara manajemen seperti disampaikan Bu Aris. Jadi apa yang bisa memudahkan pekerjaan saya? Misalkan nanti nyusun jadwal. Jadwal sekarang kalau manual, waduh kacau. Dan itu saya alami ketika jadi Bu Sekdep sekarang ini, Sekdep dan Kaprodi S1 Pendidikan. Nah, itu tahun pertama saya jadi Sekdep itu kacau gitu. Terus dan masalah ternyata itu Bu, masalah ngatur jadwal itu ternyata tambah tahun bukan tambah ringan. Ada aja yang masalah. Jadi kita jangan mikir nanti pasti lebih baik, jangan. Tapi kita pokoknya masalah ini bisa selesaikan. Nah, kalau dengan itu kita punya inovasi-inovasi. Nah, ini kayak sekarang Bu di UM itu kita di UM secara institusi kita kemasukan menambah mahasiswa baru itu 12.000 Bu. Sementara gedung 12.000 mahasiswa. Jadi dulu hanya 7.000, 8.000, sekarang 12.000. Berarti nambahnya hampir 40%. Nah, ruangannya belum nambah Bu. Akhirnya kita pusing ini Sekdep semuanya nih. Waduh, ini bagaimana itu jadwal, bagaimana. Nah, itu kita karena polanya fisika kan. Nah, fisika kan apa sih masalahnya? Saya identifikasi. Oh, masalahnya ruangan kurang. Terus anak-anak kadang kan nggak bisa dikondisikan mereka milih apa. Akhirnya saya tahun kedua itu pernah sudah menentukan ruangan ini, nggak dipakai. Akhirnya kemarin anak saya kumpulkan, ayo mau milih apa? Milih ini saya data semua, jumlah mereka berapa, udah tempatnya. Jadi kemarin itu dari departemen yang ada di MIPA, itu yang lainnya masih bingung cari ruangan, itu yang aman itu kimia, matematika, sama fisika. 100% dapat ruangan. Selain itu, waduh sampai besok anak-anak ambil mata kuliah itu mereka masih 80%. Jadi itu penting itu. Jadi ketika kita menghadapi masalah harus tahan banting. Jangan nyerah, pasti ada solusi. Nah, seperti yang disampaikan Bu Aris tadi, jadi anak fisika, S1 fisika, kelebihannya mereka itu ketika lulus, naudzubillah min dzalik ya, sampai ada yang nangis-nangis, ada yang itu anak-anak pendidikan yang harus punya mental itu. Jadi mental yakin bisa menyelesaikan masalah, terus bisa mengidentifikasi apa sih potensinya saya miliki, terus apa kira-kira solusi yang bisa saya berikan. Terus jangan malu-malu atau sungkan-sungkan tanya ke teman yang lain. Jadi bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, itu yang penting. Dan saya harap nanti mahasiswa kita ini Bu, jangan sampai nolak pekerjaan. Nah, tapi kalau sudah masuk pekerjaan nggak boleh ngeluh. Waduh, kok berat ya. Kadang kebanyakan begitu Bu. Oke, monggo Bu Aris ada tambahan mengenai manajemen. Kalau di Bu Aris bagaimana Bu Aris labnya? Lancar ya? Kalau lab di kami itu kan ada lab kami letaknya di tengah, di porosnya SMA 5, di depan lapangan. Itu lab kimia, fisika, biologi. Tuh, jadi berjajar 3. Yang punya laboran itu hanya kimia. Hanya kimia dan komputer. Komputer kami kedatangan kemarin CPNS 1 orang itu laboran, saya tanya, "Mas, basicnya apa?" gitu. Komputer. Teknik komputer, S1 teknik komputer. Jadi waduh gitu. Tapi bisa bantu fisika. Kami fisika itu di SMA 5 gurunya 4, perempuan semua. Pak Pujo itu sudah pensiun, Pak. Yang ketemu Pak Pujo. Yang dulu itu ya. Yang energik itu. Ya, sangat energik. Masih energik, masih support kami. Cuman karena beliau pulang kampung ke Nganjuk, jadi nggak bisa. Sewaktu-waktu kami minta tolong, Pak ini gimana. Jadi kami by phone kadang-kadang kami lupa ditaruh mana alatnya. Itu kelemahan kami, kendala kami sekarang di situ masalahnya. Nggak punya laboran, karena dulu kami kesalahan kami ya, agak bergantung sama Pak Pujo yang ngatur-ngatur. Tapi alhamdulillah, jadi kalau kami tuh inventarisasinya di lab kami kelompokkan. Jadi dikelompokkan sesuai submateri ya, setiap materi. Jadi pengukuran alat-alatnya kami jadikan satu, biasanya digunakan oleh pengukuran apa, kelistrikan yang digunakan apa, itu kami kelompokkan seperti itu fisika. Alhamdulillah lab kami cukup luas gitu, kalau satu kelas 36 anak itu masih menampung, jadi 36 anak, bahkan kami biasa kalau ulangan itu justru kita pakainya lab, karena kalau kelas kami sekolah tua, gedungnya gedung lama itu kelasnya
untuk kapasitas satu kelas 36 anak itu memang mepet-mepet sekali, 34 sampai 36 tuh kelasnya kecil, jadi anaknya tuh udah kayak mepet-mepet, apalagi anak besar-besar seperti itu. Apalagi Gitu. SMA sudah ukurannya mendekati anak kuliah, Bu ya. Iya, udah udah ukurannya sudah benar-benar dewasa ukurannya, jadi seperti itu. Kalau maka kalau bisa ada manajemen laboratorium itu akan membantu ketika kita terjun ke lapangan, bagaimana kita memanajemen lab, minimal bisa mengatur lab fisika. Kalau sudah di dunia pekerjaan ya, ketentuan untuk mengatur untuk bisa mengurangi jam mengajar itu harus punya sertifikat kepala lab fisika. Saya sendiri belum punya. Saya nunggu offline. Kemarin yang ditawarkan, saya sempat waktu pandemi ditawarkan UM itu online, saya nggak mau. Saya nunggu offline. Saya nunggu offline memang. Kebetulan saya pernah dipanggil pelatihan di FEDKA. FEDKA itu sekarang pertanian ya, itu untuk PM4TK-nya pertanian, tapi yang dipanggil guru-guru fisika, kimia, dan biologi. Jadi mereka punya lab fisika sendiri, jadi ada beberapa alat yang memang kadang-kadang di sekolah kami nggak punya. Jadi kendala lainnya adalah peremajaan alat. Jadi kami masih beberapa alat tuh masih kuno sekali gitu, Pak. Kuno maksudnya udah Perlu waktunya diberikan adiknya ya. Belum dibelikan lagi. Sedangkan pendanaan jadi bagian, kalau manajemen sekolah kan ada pendanaan gitu, kadang-kadang lab ini nggak jadi fokus utama seperti itu. Jadi ketika di Cianjur saya dapat alat-alat yang masih fresh, masih digunakan, masih sangat mudah sekali tadi. Ya Allah, kapan ya kami punya lab seperti yang alatnya baru lagi gitu. Kalau di lab fisika kami sudah punya teropong, udah punya Pak. Tuh, teropong. Karena kami ada kelas, bukan kelas, ada ekskul olimpiade astronomi. Kami punya teropong. Jadi kadang praktek malam anak-anak, kita minta izin anak-anak malam itu kalau misalnya waktu gerhana bulan apa itu kita ada kan kegiatan sama anak-anak menggunakan teropong kami gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Aris. Ini kayaknya kita waktunya tinggal 3 menit lagi nih. Kita boleh mulainya telat tapi selesainya harus on time, Bu. Harus on time. Iya betul. Khusus untuk pendidikan fisika apapun harus on time selesainya tapi. Oke. Ini apakah ada pertanyaan dari adik-adik semua, teman saudara semua? Apakah ada pertanyaan untuk Bu Aris? Kayak udah malam kayak Bu Aris. Ini kayak biarkan mereka dicatat saja. Nanti next time saya jawab. Oke, kalau ada pertanyaan, kalau nggak ada nanti kita lanjut minggu depan Bu Aris. Kita lihat dulu apa anak-anak ini perlu enaknya mungkin sebenarnya masih enaknya enak praktisi dulu mungkin ya, 2 atau 3 kali lagi, terus setelah itu kita diskusi penguatan teorinya, nanti setelah itu praktisi lagi. Jadi maksudnya biar terintegrasi itu ya. Kalau dari praktisi kan enak kita tahu kondisi lapangan. Yang penting saya garis bawahi dari Bu Aris tadi, yang penting kalau kita dengan manajemen itu kita bisa melihat permasalahan dengan jernih. Karena yang penting itu bagaimana kita menyikapi masalah. Jadi masalah itu kalau dia kita pandang sebagai tantangan, itu kita bisa bisa menjadi mentalnya kuat gitu Bu ya. Kalau jadi hambatan kita jadi menyerah. Nah, sudah menghambat, terus apalagi gitu ya. Jadi itu yang penting. Terus berikutnya menjadi seorang pemimpin. Nah, beda dengan bos Bu Aris ya. Nah, kalau dengan bos, ya. Ya, dengan manajemen yang baik, kita menjadi pemimpin yang baik yang berusaha mengajak bersama-sama mencapai tujuan kita. Karena prinsipnya manajemen kan mencapai tujuan. Dan saya masih ingat dulu Bu Aris, yang terakhir masalah laporan tadi. Ya, jadi kita dulu punya laporan Pak Bas nih, Pak Basuki, itu bukan lulusan fisika, tapi beliau itu lulusan bahasa Inggris. Jadi jauh dengan fisika. Jadi tapi beliau yang utama itu semangat belajarnya Bu Aris. Jadi semangat belajarnya itu kalau ketemu saya itu kalau Pak Bas tolong ada pertanyaan. Nah, kalau beliau nggak bisa itu kembali ke saya. Padahal saya kan masih muda sekali. Pak Gus ini nggak bisa, kenapa Pak Gus ini? Nah, saya udah ini udah Pak Bas.
selesai gitu ya. Jadi itu yang paling penting dimiliki kita semua, yaitu jangan memikirkan background kita apa, tapi yang penting saya bisa, insya Allah yakin itu maksudnya sama Tuhan. Makanya kalau orang Islam kan mesti Bismillah dulu. Saya yakin bisa. Terus belajar. Nah itu saya harapkan saudara-saudara semua ini untuk terus belajar. Nah kita hari ini belajar dengan Bu Aris. Terima kasih Bu Aris. Pas persis jam 8.30. Kita sambung mungkin minggu depan ya, kita lihat nanti kesepakatan dengan adik-adik kita ini, saudara kita semua ini. Saya kira begitu. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aris. Terima Pak kasih. Kusaini. Sama-sama ya. Saya akhiri ya. Baik Baik Bapak. Terima kasih. Baik.